Halo sahabat Om dimanapun berada, selamat datang di channel Om Movie dan semoga sahabat Om selalu diberikan rezeki dan kesehatan yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Kali ini Om akan membahas film yang diangkat dari game terkenal yang berjudul FNAF atau Five Nights at Freddy's yang menceritakan sekelompok robot jahat yang memberikan teror ke sebuah tempat bermain. Sebelum kita mulai, mohon bantuan sahabat Om untuk bisa like dan subscribe channel Om ini supaya channel Om ini bisa berkembang ya guys. Maka dari itu tanpa banyak bacot lagi, kita mulai review filmnya. Check it out. Film dibuka dengan menampilkan Pak Sapam yang sedang ketakutan dan berusaha kabur dari ruangannya melalui ventilasi di ruangan tersebut. Pintu ruangan Pak Sapam ini digedor-gedor oleh sesuatu hal yang hanya Pak Sapam itu yang mengetahui apa yang di balik pintu tersebut. Pak Sapam yang ketakutan ini berhasil kabur dari ruangannya, tapi ternyata ada sesosok bayangan monster yang mengikutinya dan menangkap Pak Sapam ini lalu mengikatnya di sebuah kursi, di mana di depan wajah Pak Sapam tersebut terdapat mesin yang siap untuk menghancurkan wajahnya. Adegan berpindah ke seorang pemuda yang baru bangun dari tidurnya bernama Mike yang mempunyai seorang adik perempuan bernama Abby yang mempunyai hobi menggambar, di mana Mike saat ini bekerja sebagai security di salah satu mall besar di kotanya, dan Mike ini sangat tertarik membaca dan membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan mimpi. Dan sepertinya Mike ini mempunyai trauma masa kecil yang membuat dia sering kehilangan kontrol emosi. Terbukti saat dia menghajar seorang pria yang membawa pergi seorang anak secara paksa, dan Mike mengira bahwa pria tersebut merupakan penculik anak yang tidak lain dan tidak bukan merupakan ayah dari anak tersebut. Hal ini membuat Mike mendapatkan masalah di pekerjaannya, sehingga Mike berkonsultasi dengan penasihat pekerjaan, atau kalau di Indonesia diibaratkan sebuah perusahaan outsourcing, di mana Mike meminta si Oom yang kita panggil saja Oom Steve untuk mencarikan dirinya sebuah pekerjaan baru yang cocok untuk dirinya. I am just trying to figure out who you are asking for help. Dan karena melihat riwayat kerja Mike, si Oom ini menawarkan kepada Mike sebuah pekerjaan di mana pekerjaan ini masih menjadi sapam, dan tawaran ini ditolak Mike karena shift kerjanya shift malam, sementara Mike harus menjaga adiknya Abby di malam hari. I can't do nights. Kemudian Mike pulang ke rumah dan mendapati di pintu rumahnya sudah ada peringatan jatuh tempo pembayaran cicilan rumah, sehingga membuat Mike bertambah pusing 7 keliling. Ditambah lagi kata babysitternya yang bernama Max, si Abby ini belum mau makan malam. Ternyata Mike yang emosional ini disebabkan sewaktu kecil Mike pernah kehilangan adiknya yang diculik dan sampai saat sekarang masih belum diketahui di mana rimbanya, sehingga Mike memiliki trauma yang mendalam sampai Mike memerlukan obat tidur agar dirinya bisa tertidur dengan lelapnya karena kejadian penculikan tersebut sampai-sampai ke bawah dalam mimpinya Mike. Pagi harinya Mike bangun dan pergi ke sekolahnya Abby, dan di sekolahnya tersebut sudah menunggu tante Mike yang bernama Tante Jane yang berusaha untuk merebut hak asuh Abby dari dirinya dengan dalil Mike bukanlah sosok yang cocok untuk membesarkan seorang anak, padahal yang diincar tantenya Mike itu adalah uang bulanan dari pemerintah untuk biaya pendidikan Abby. And after what he did to that poor man. Ibu guru Abby yang berpihak kepada Mike memberikan solusi bahwa Abby mungkin saja masih bisa bersama-sama dengan Mike jika nanti Mike sudah mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga hakim persidangan nanti akan mempertimbangkan posisi Mike sebagai saudara kandungnya Abby. About Abby, all she wants is the monthly check from the state. Dan tanpa pikir panjang lagi, Mike kemudian menelpon Oom Steve dan menerima tawaran pekerjaan tersebut dan langsung menuju ke tempat kerjanya, di mana pekerjaan Mike kali ini adalah menjaga sebuah tempat bermain anak-anak yang sempat viral di tahun 80-an bernama Freddy Fazbear. Dan saat ini tempat bermain Freddy Fazbear tersebut sudah lama ditinggalkan pengunjung, terbengkalai. Walaupun demikian, si pemilik masih ingin mempertahankan tempat tersebut. Dan pada intinya, kerja si Mike ini sangat ringan, yaitu memperhatikan monitor kamera pengawas dan mencegah gelandangan masuk ke tempat bermain tersebut. And keep people out. Just keep your eyes on the monitors and the rest is pretty easy. Hebatnya ternyata di ruangan Mike terdapat video tutorial bagaimana menjadi sapam di tempat bermain Freddy Fazbear, di mana mbak-mbak dalam video ini menjelaskan bahwa selain memiliki tempat bermain, mereka juga memiliki animatronik, yaitu robot yang bisa berinteraksi dengan anak-anak di tempat bermain tersebut. Setelah memahami tugas dan fungsinya Mike di tempat itu, Mike kemudian memeriksa lokernya.
Mike kaget dengan jump scare, begitu juga Oom guys. Mike pun mengambil rompi dan peralatan sekuritinya berkeliling melihat situasi di dalam Freddy Fazbear tersebut. Mike melihat banyak gambar anak-anak terpasang dan poster animatronik. Yang pertama bernama Freddy yang menyerupai seekor beruang, kemudian animatronik kedua bernama Chica yang menyerupai ayam, kemudian animatronik ketiga bernama Foxy yang menyerupai rubah, dan animatronik keempat bernama Bonnie yang menyerupai seekor kelinci. Keempat animatronik ini biasanya menghibur anak-anak dengan bernyanyi di Freddy Fazbear tersebut. Kembali lagi ke Mike, di mana Mike kaget mendengar bunyi sesuatu yang terjatuh di balik tirai. Ketika diperiksa, ternyata animatronik Freddy, Bonnie, Chica, dan Foxy berdiri di balik tirai tersebut. Dan Mike pun pergi ke ruangannya dan langsung tertidur di kursinya. Anehnya, Mike bermimpi yang sama dengan mimpi malam kemarin, tapi kali ini ada sekelompok anak-anak kecil yang berdiri di belakang Mike, di mana Mike kemudian mengejar salah satu anak kecil tersebut, tapi di mimpinya Mike terjatuh, dan ketika terbangun Mike juga terjatuh dari kursinya. Berpindah ke Tante Jane yang rupanya bersekongkol dengan Max, babysitternya Abby, di mana selama ini Mike ditugaskan Tante Jane untuk mencari kesalahan-kesalahan Mike agar hak asuh Abby bisa jatuh ke tangan tante tersebut. Akhirnya mereka bersepakat mengganggu kerja Mike di Freddy Fazbear dengan mencuri dan merusak barang-barang yang ada di Freddy Fazbear tersebut. Dan dengan demikian, Mike akan dipersalahkan lalu dipecat lagi dari pekerjaannya. Security guard, right? His job is to make sure nobody gets in. We toss the place. Hari kedua menjadi security di Freddy Fazbear dilalui Mike dengan tertidur di ruangan kerjanya. Tapi anehnya, di monitor kamera pengawas keempat animatronik sudah tidak berada lagi di posisinya. Mike pun bermimpi yang sama dengan malam kemarin, tapi kali ini Mike sudah bisa menangkap salah satu anak kecil tersebut. Tapi ternyata Mike pun terbangun dari mimpinya dan mendapati ada tamu yang berkunjung di tengah hujan lebat ke Freddy Fazbear. Dan kita diperkenalkan dengan seorang polisi wanita bernama Vanessa yang kebetulan sedang berpatroli di area tersebut. Mike. Vanessa Shelley. Mereka pun berkenalan dan Vanessa melihat tangan Mike terluka berdarah. Mike pun heran kenapa tangannya sampai berdarah sementara luka tersebut terjadi di mimpinya. Vanessa pun membantu mengobati tangan Mike sembari bercerita tentang sejarah Freddy Fazbear ini. Ternyata pemerintah kota menutup tempat bermain ini disebabkan beberapa anak yang bermain di Freddy Fazbear hilang dan sampai saat ini belum diketemukan kemana rimbanya. Have you met them yet? This place, it gets to people. Vanessa yang sepertinya sudah familiar dengan tempat ini menunjukkan animatronik yang ada di Freddy Fazbear tersebut. Pagi harinya, Mike dan Vanessa pulang ke rumah dan komplotan Tante Jane mulai menjalankan aksi vandalismenya. Mereka dibantu dua orang rekannya yang lain. Mereka kemudian menerobos masuk dan mulai merusak barang-barang serta permainan yang ada di Freddy Fazbear. Dan keanehan pun mulai terjadi. Ya, mata Bonnie tiba-tiba terbuka dan para animatronik ini bergerak mendekati komplotan jahat ini. Dimulai dari perusuh yang berambut keriting yang mulai didekati Chica, dan perusuh ini pun tewas oleh Chica dan cupcake-nya. Kejadian ini disaksikan oleh perusuh yang berjegot sehingga membuatnya lari tercipirit dan bersembunyi ke salah satu ruangan. Tapi ternyata Bonnie sudah berada di ruangan tersebut dan menghabisi pria berjenggot ini. Bos perusuh yang melihat rekannya lari di kamera pengawas mulai mendekati ruangan persembunyian rekannya tersebut. Tapi yang keluar dari ruangan tersebut adalah Bonnie, sehingga bos perusuh lari ke ruangan pengawas dan mengunci ruangan tersebut. Bonnie dan Chica kemudian melihat ke kamera pengawas dan ternyata Chica memasukkan cupcake-nya ke ventilasi udara, tapi hal ini diketahui oleh bos perusuh dan dengan sigap menahan lubang ventilasi tersebut agar tidak bisa diterobos oleh cupcake-nya Chica. Kalah mekanik dengan bos perusuh, cupcake ini pun menyerah, tapi tiba-tiba pintu ruangan terbuka dengan sendirinya dan melihat ada kesempatan untuk kabur. Bos perusuh ini mulai lari tercipirit, tapi langkahnya terhenti karena pintu keluar rupanya ditutup oleh para monster animatronik ini. Melihat rekan-rekannya tidak kunjung keluar, Max yang sudah lama menunggu mulai masuk ke dalam Freddy Fazbear. Max melihat sosok anak kecil dan mengajaknya masuk lebih ke dalam. Max pun mengikuti siluet anak kecil tersebut yang mengarahkannya bertemu dengan Freddy yang sedang diam mematung. Max pun memeriksa bagian mulut Freddy
Adegan berpindah ke Vanessa yang mendatangi rumah Mike. Vanessa memberitahukan bahwa ada yang membobol Freddy Fazbear. Vanessa menemukan obat tidur Mike tertinggal di ruangannya, dan Mike pun menceritakan masa lalunya ke Vanessa yang membuat dia depresi dan trauma kenapa dia harus mengkonsumsi obat tidur tersebut. Kemudian Vanessa menyarankan ke Mike untuk tidak lagi mengkonsumsi obat tidur itu. No more sleeping on the job. Singkat cerita, Mike menelpon babysitternya Max, tapi Max tidak menjawab telepon. Maka Mike mengambil keputusan membawa Abby ke Freddy Fazbear dengan catatan Abby tidak berbuat aneh-aneh di tempat itu. Di ruangan pengawas, Mike menyuruh Abby untuk lekas tertidur, sementara Mike membersihkan pecahan kaca dan sisa-sisa kerusuhan tadi pagi. Tapi karena kecapean, Mike lalu beristirahat, dan Mike pun bermimpi yang sama lagi dengan mimpinya malam-malam kemarin. Tetapi saat ini Mike sudah bisa berkomunikasi dengan anak kecil tersebut. Mike berpikir mungkin saja anak ini anak yang hilang berpuluh tahun yang lalu dan mengetahui siapa penculik adiknya yang hilang tersebut. Kemudian si anak yang hilang menyanggupi permintaan Mike, tapi dengan persyaratan dia boleh meminta apa saja dari Mike nantinya. I'll give you anything you want. Anything. Jam 3 pagi, Abby terbangun karena mendengar ada suara yang memanggilnya. Abby pun menyelinap keluar diam-diam, dan Freddy pun keluar menemui Abby. Terbangun dari mimpinya, Mike mendengar Abby berteriak, dan sontak Mike langsung mengejar ke arah suaranya Abby. Dan ternyata Mike menemukan Abby sedang bermain bersama para animatronik tersebut. Abby pun memperkenalkan animatronik ini ke Mike yang masih tidak percaya bahwa animatronik ini bisa bergerak dengan sendirinya. Congratulations, you got me. You can come out now. Okay, good joke. Tapi akhirnya Mike mencoba mengerti situasi dan mengajak Abby menyudahi bermain-mainnya, lalu segera pulang ke rumahnya. Saat di rumah, Mike mendapati bahwa selama ini adiknya Abby menggambar tokoh-tokoh animatronik yang ada di Freddy Fazbear tersebut. Dan yang lebih kagetnya, Abby menggambar kejadian yang sama persis pada saat penculikan adiknya Garrett. Mike pun menanyakan kepada Abby apa dia tahu wajah penculik adiknya tersebut. Abby pun menggeleng dan bertekad untuk menanyakan perihal ini ke Freddy CS nanti malam. I would really appreciate that. All they talk about is a yellow rabbit. Malamnya, Mike dan Abby pergi ke Freddy Fazbear dan menemukan Vanessa yang bersama animatronik, di mana rupanya Vanessa ini sudah lama mengetahui animatronik ini bisa bergerak dengan sendirinya. Mike membiarkan Abby bermain dengan animatronik ini, sementara Mike dan Vanessa berkeliling melihat hal-hal yang ada di Freddy Fazbear. Mike kemudian menceritakan perihal mimpinya tersebut ke Vanessa terkait anak-anak yang hilang berpuluh tahun yang lalu dan mimpi yang berulang tentang penculikan adiknya sewaktu dia masih kecil. Mike menanyakan kepada Vanessa apakah dia mengetahui tentang anak-anak tersebut. Tapi malah Vanessa sepertinya menyembunyikan sesuatu dan berusaha menghindari pertanyaan Mike tersebut. Trying to help. Who the hell are you? I'm telling you, you need to let it go. Dan obrolan mereka terhenti ketika Abby pingsan kesentrum gitarnya Bonnie. Setelah Abby siuman, mereka pulang ke rumahnya. Dan sebelum pulang, Vanessa berpesan ke Mike agar berpikir 2 kali untuk masih bertahan kerja di Freddy Fazbear tersebut. Ever bring Abby back here again, I will shoot you. Take care of your sister. Just go home, Mike. Sesampai di rumah, Mike boleh berpikir apa yang terbaik untuk dirinya dan untuk adiknya. Maka kemudian dia memutuskan untuk menelpon Tante Jane dengan maksud menitipkan Abby ke tantenya Jane sehingga Abby tidak lagi ikut bekerja bersamanya di Freddy Fazbear. Mengetahui hal demikian, Abby pun marah dan tidak menginginkan Mike membuat keputusannya sendiri. I hate you. Hate you, Mike. Mike pun berangkat ke Freddy Fazbear sendirian, dan ketika dia tertidur di ruangannya, mimpi yang sama berulang kembali, di mana anak-anak yang hilang tersebut memberikan mimpi Mike bersama orang tua dan adiknya yang hilang tersebut. Mike mengatakan bukan inilah yang dia mau dan dia inginkan, tapi anak-anak yang hilang itu mengatakan bahwa inilah yang selama ini Mike cari dan menagih janji Mike memberikan apa saja yang mereka mau, dan saat ini mereka menginginkan Abby untuk ikut bersama mereka. We want Abby. Sontak saja Mike tidak mau mengorbankan adiknya sendiri, tapi anak-anak ini sudah menghilang dari mimpinya Mike. No, this is wrong. I don't want to. Adegan berpindah ke rumahnya Mike, di mana saat ini Tante Jane sedang menjaga Abby di rumahnya, dan tiba-tiba Freddy sudah ada di rumahnya Mike. Dan saat ini Freddy mengambil siluet anak-anak yang mengatakan ke Abby bahwa tantenya Jane sekarang sudah tertidur dan dia datang untuk menjemput Abby bermain di Freddy Fazbear. Sylvia and Jane,
She fell asleep. Mike pun terbangun dari mimpinya dan saat ini Mike terikat di kursi ruangan bawah tanah di Freddy Fazbear. Mike terikat di kursi yang mengikat sapam di awal cerita dan Mike berusaha kabur melepaskan diri dari kursi tersebut. Beruntung Mike cekatan dan bisa lolos dari maut yang akan menimpanya. Mike pun kabur dari ruangan tersebut, tapi kemudian animatronik mengejarnya dan kemudian Mike pingsan, di mana ketika Mike terbangun, Mike ditolong oleh Vanessa yang memberikan pertolongan pertama ke Mike. Careful. Mike menceritakan ke Vanessa apa yang menimpa dirinya dan memberitahu bahwa Abby saat ini dalam bahaya. Vanessa memberikan kemungkinan bahwa animatronik ini mungkin akan membuat Abby menjadi bagian dari diri mereka. They want to make her like them. Vanessa kemudian menceritakan anak-anak yang hilang tersebut diculik oleh pencipta animatronik ini yang menginginkan robot-robot ini hidup seperti manusia. Pembuat animatronik ini menculik anak-anak untuk dijadikan kelinci percobaan, termasuk menculik adiknya Mike yaitu Garrett. Dan penculik tersebut tidak lain adalah ayahnya Vanessa yang memakai kostum Yellow Rabbit atau kelinci kuning. It's their bodies. It's not just their ghosts that are inside of those. Sementara Abby dan Freddy sudah sampai ke Freddy Fazbear, Abby dibawa masuk ke dalam dan diajak oleh animatronik untuk bermain sampai suatu ketika Freddy memberikan kode ke Chica untuk membawa Abby ke suatu ruangan di mana di ruangan tersebut ada mesin yang mempunyai gerigi di dadanya. Like this. Sementara Mike sudah menyelinap diam-diam masuk ke dalam Freddy Fazbear dan mengikuti kemana Chica membawa Abby. Abby pun heran dengan apa yang Chica lakukan dan berusaha melepaskan diri dari Chica, tapi karena kalah kekuatan, Abby hanya bisa menangis meronta ketakutan. Abby! Beruntung Mike datang menyelamatkan Abby dari mesin ini, kemudian menembak Chica dengan pistol pengejut listrik dan membuat Chica seketika lumpuh. Mereka berdua segera bergegas meninggalkan Freddy Fazbear, tapi cupcake-nya Chica mengejar Mike dan menggigit kakinya Mike. Mike pun menyuruh Abby untuk kabur dan bersembunyi, sementara itu Foxy bersiap mengejar Abby. Mike berhasil melumpuhkan cupcake-nya Chica dengan tongkat listriknya. Abby pun sedang bersembunyi dari kejaran Foxy di dalam kolam bola. Sementara itu posisinya Abby di kolam bola sudah hampir diketahui Foxy dan beruntung Vanessa datang menembak Foxy dengan pistol pengejut lalu menyelamatkan Abby dari persembunyiannya. It's okay. Berpindah ke Mike yang saat ini dihadang oleh Yellow Rabbit. Karakter ini merupakan sosok yang paling ditakuti oleh para animatronik FNAF. Mike menembakkan pistol pengejut tapi tidak berpengaruh apa-apa ke Yellow Rabbit ini. Kemudian Yellow Rabbit mendorong Mike sehingga Mike terpelental jatuh ke belakang. Yellow Rabbit ini mengaku bahwa dialah yang membunuh adiknya Mike dan sekarang dia akan membunuh Mike, dan Yellow Rabbit ini memerintahkan para animatronik untuk bangun dan mengepung Mike. Now I killed you. First I killed your brother. Yellow Rabbit kemudian mengeluarkan pisau besar untuk bersiap membunuh Mike, tapi Vanessa datang dengan pistolnya mengancam Yellow Rabbit. Dan ternyata Yellow Rabbit ini seorang manusia dan tidak lain dan tidak bukan yaitu Om Steve, penasihat karir Mike di awal cerita. Om Steve mengatakan ke Vanessa bahwa dia selama ini membersihkan kekacauan yang Vanessa buat dan untuk itu Vanessa harus setia kepadanya. Clean up the mess that you created. Vanessa kemudian menembak dengan Om Steve supaya tidak berbicara lebih lanjut, tapi sepertinya kostum Yellow Rabbit ini tahan peluru dan Om Steve kemudian menghampiri Vanessa, kemudian memukulnya dan menusuk Vanessa dengan pisau. Mike yang sudah sadar dari pingsannya mendapatkan ilham entah dari mana menyuruh Abby untuk merobek gambar Yellow Rabbit dari dinding dan menggantikannya dengan gambar Yellow Rabbit yang sedang berbuat jahat kepada animatronik FNAF. He controls them. Dan dengan gercep, kemudian Mike menghidupkan lampu sorot yang mengarah ke gambar yang baru saja dibuat oleh Abby. Dan seketika hal ini membuat sistem animatronik terreset dan kemudian menargetkan Yellow Rabbit sebagai musuh mereka.
Animatronik ini kemudian mengepung Yellow Rabbit, kemudian Cupcake merusak kostum Yellow Rabbit dan hal ini membuat Om Rabbit menyumpah serapah kepada para animatronik ini, di mana kostum tersebut rusak sehingga besi-besi yang ada di dalam kostum tersebut mencengkram tubuh Om Steve. Om Steve yang emosi memakai topengnya lagi dan kemudian dia diseret oleh para animatronik ini ke sebuah ruangan, sementara Mike dan Abby menyelamatkan Vanessa yang ternyata masih hidup. I always come back. Dan tiba-tiba terjadi korsleting lampu yang tidak tahu asalnya dari mana dan mulai mengalami sedikit kebakaran. Tapi beruntung Mike, Abby, dan Vanessa bisa keluar dari gedung tersebut. Ending film ini memperlihatkan Abby yang saat ini sudah bisa bersosialisasi normal dengan teman-temannya, dan tentu saja perkembangan ini membuat gurunya senang, sementara Vanessa dirawat di rumah sakit di mana kondisi kritisnya sudah lewat. Kemudian Mike sudah bisa dipastikan jadi pengangguran lagi, tapi saat ini dia bisa tenang karena tidak ada lagi yang berusaha untuk merebut hak asuhnya Abby. Dan ternyata Om Steve masih hidup, masih kesakitan dan berada di dalam kostum Yellow Rabbit. Film pun tamat. Sekian sinopsis dari Oom. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel Oom ini supaya bisa terus produktif dan membuat review-review film lainnya. Salam sehat untuk semua.